Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmi Mu'afiwa. Sekarang saya akan mempresentasikan PPT tentang belajar menjadi miliarder Bitcoin. Yuk belajar lebih dalam menjadi investor Bitcoin. Asik. Saya akan memberikan materi 3 saja biar kalian paham. Gak usah banyak-banyak, sunnah-sunnahnya 3. Apa itu Bitcoin? Sebelum kalian lebih mempelajari analisis investasi Bitcoin, saya memperkenalkan dulu Bitcoin itu apa sebelum kalian memasuki analisis. Terus kenali tipe karakter kamu saat menjadi investor Bitcoin. Lanjut. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah suatu uang virtual yang dimana tidak ada wujud ataupun suatu barang yang dimana itu dikendalikan oleh pemerintah ataupun uang dan juga emas. Dimana Bitcoin disebut bukan termasuk uang digital. Banyak orang menyalahkan artikan suatu Bitcoin tersebut adalah uang digital. Namun itu berbeda. Uang digital adalah uang yang dikendalikan oleh pemerintah ataupun juga pusat keuangan yang ada di Indonesia ataupun di negara lain. Terus sejarah Bitcoin tersebut adalah pada Oktober 2008 yang bernama Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah buku tentang cash system to Bitcoin, di mana dia ingin mendirikan suatu Bitcoin melalui dari majalah tersebut, yang dimana ia akan memberikan jaringan Bitcoin tersebut ke seluruh dunia kepada programmer untuk membuat web seperti contohnya blockchain, ya namanya blockchain untuk menjadi suatu barcode dalam web tersebut agar tidak ada orang yang bisa mengetahui suatu sistem ataupun keamanan yang ada di Bitcoin tersebut agar tidak mudah diretas oleh para hacker. Oke, lanjut. Nah, di mana keuntungan Bitcoin sendiri adalah suatu didapatkan oleh sentimen pasar ataupun biasanya itu ada pasar gelap, di mana mereka menjualkan narkoba ataupun barang-barang yang ilegal itu menggunakan Bitcoin agar tidak diketahui oleh pemerintah, karena ini Bitcoin tersebut adalah bukan milik pemerintah, bukan miliknya dari suatu bank manapun, di mana itu tidak ada pihak ketiga. Terus penawaran dan permintaan yang begitu banyak akhirnya membuat harga Bitcoin melambung tinggi. Terus likuiditas, di mana likuiditas itu mengacu pada jumlah aset likuid yang tersedia di pasar di Bitcoin, yaitu kripto. Lanjut. Pilihan kripto kamu saat mendapatkan keuntungan di Bitcoin ada investasi. Pasti kalian semua udah tahu investasi itu apa. Terus trading itu sama dengan investasi, yaitu jual beli saham ataupun Bitcoin terus dalam jangka pendek. Sedangkan yang investasi itu dalam waktu cukup lama. Terus ada staking adalah menguji harga Bitcoin kamu seperti kamu menaruh uang di bank dengan menunggu bunga yang keluar dari bank tersebut. Terus lanjut di lending adalah cara kamu meminjamkan kepada teman ataupun seseorang dengan memberikan persyaratan. Kamu meminjam uang Bitcoin saya dengan bunga sekitar 7 juta ataupun bisa 8 juta di berikut tahunnya. Lanjut. Tahun berikutnya. Analisis yang saya gunakan di Bitcoin ada satu, yaitu gabungan dari elemen analisis fundamental ataupun analisis teknikal sama menggunakan teknik staking investasi. Yang staking investasi merupakan suatu gabungan dari menguji Bitcoin kalian dengan waktu yang sangat lama, dan kita juga butuh waktu bertahun-tahun untuk
menjadikan Bitcoin tersebut menjadi mahal. Terus juga analisis fundamental dan analisis teknikal, di mana saya akan terus membeli, di mana waktu tersebut saya beli di saat harga turun, terus di angka naiknya saya akan menjual. Lanjut. Cara saya menganalisis harga Bitcoin menggunakan analisis tadi. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, yang pertama mengecek berita, di mana harga Bitcoin itu harus dicek dari berita yang memberitakan suatu Bitcoin, di mana harga Bitcoin itu sudah turun ataupun naik. Seperti contoh Bitcoin CS alami koreksi hari ini sekarang mengalami kenaikan di tanggal 30 November 2024. Namun harganya mulai turun. Itu apa alasannya? Itu bisa dicari melalui media berita. Terus juga bisa melalui para YouTuber yang sudah memperdalami lebih dalam tentang Bitcoin. Nah, mengecek statistika harga Bitcoin yang akan mendatang, di mana harga Bitcoin dulu harganya masih 100.000 di Indonesia, sekarang sudah melonjak menjadi harga 1 miliar satu Bitcoin. Di mana hal tersebut kita analisis dari keuangan, di mana ini sudah ada di tulisan 2 Oktober 2020 open harga 100.000, di mana naik tadi sekitar 1 miliar. Tersebut kita bisa mulai dari ini, kita beli Bitcoin dengan harga 11.000 sekarang, bisa dibeli menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di pintu Indodax dan yang lain-lainnya dengan harga minimal untuk siswa yaitu harga 11.000. Lanjut. Nah, waktu untuk membeli yaitu hari yang tepat adalah hari Senin. Pada hari Senin ini permintaan akan kripto Bitcoin ini mengalami pelambatan, di mana harganya mengalami penurunan. Seperti hari ini mulai menurun. Yang kemarinnya harganya 1 miliar 600 juta rupiah, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 miliar 500 juta. Di mana hari itu disebut hari menguntungkan para investor Bitcoin. Namun jauhi tanggal gajian, pasti ada hari gajian para buruh ataupun lainnya di hari Senin, maka kalian harus wajib mencari berita tersebut. Kalau hari gajiannya hari ini, hari Senin kalian jangan beli. Terus random untuk membeli, memantau harga Bitcoin, karena bisa saja hari Sabtu, Jumat, Minggu ataupun lainnya bisa turun di harga waktu tertentu tersebut. Seperti hari subuh saya kemarin gabut main Bitcoin, rupanya harganya itu turun sekitar 90 juta, bukan harga 1 miliar, untung sekitar 1 juta. Kalau ada 1 juta di situ saya minum dua kali lipatnya, sekitar 2 juta. Lanjut. Waktu menjual Bitcoin itu ketika harga naik, kalian boleh menjualnya. Terus kalau kalian mau tadi seperti teknik saya, teknik mengunci Bitcoin, harganya di saat melambung tinggi sekitar 2 miliar baru saya jual. Soalnya harga sekarang Bitcoin ini diperkirakan akan mencapai 2 miliar bagi para investor Bitcoin sekarang. Mumpung kalian masih harganya 1.500.000, kalian bisa membeli dengan harga sekitar 10.000 tadi untuk siswa, agar kalian mudah mendapatkan keuntungan. Terus tidak ada perkembangan di mana non-stop, sudah tidak ada puncak lagi dari suatu Bitcoin, di mana harganya masih di rata-rata 2 miliar tadi. Seperti sudah di puncaknya harganya baru kalian jual. Habis itu berencana kepada investasi pada aset lain. Contohnya, saya sudah mendapatkan untung 2 miliar, terus saya memberikan uangnya kepada Akbar untuk menjadikan suatu kemasan tersebut. Lanjut. Nah, ini hasil keuntungan saya peroleh dari analisis yang saya praktekkan tadi. Yang harganya tadi kemarin saya beli 50.000, harganya Bitcoinnya masih 9.400.000.
Ya, 9 juta. 900 juta 400. 900 juta 4 juta 3. Maaf. Sekarang harganya langsung sudah melonjak dan mendapatkan 82.937 rupiah. Di mana ini keuntungan saya tadi? Saya cuma membeli 50.000 tadi. Dengan harga 11.000 saya sudah mendapatkan keuntungan 30.000 tadi dari penghasilan tadi. Lanjut. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi Pindo, didirikan pada 2019 oleh PT Pindo kemana saja di kantor pusat Jakarta Indonesia. Terus aplikasi ajaib, yaitu Indo PT Gabung Teknologi Indonesia sama Indodax. Indodax ini merupakan suatu inspirasi saya dari buku Bitcoin yang saya baca di PSB. Nah, ini masih belum saya coba karena umur saya masih belum 19 tahun, kenapa 19 tahun, karena hal tersebut saya tidak mencobanya. Nah, yang tadi yang membuat harganya mungkin melambung tinggi adalah popularitas pengguna Bitcoin tersebut. Karena semakin negara koprok, pasti anak-anak ataupun warga-warga Indonesia itu akan beli Bitcoin karena tidak terjadi inflasi ataupun bunga yang tinggi karena Bitcoin bukan milik pemerintah ataupun bank manapun. Terus penawaran dan permintaan yang tinggi dan kondisi negara tersebut seperti tadi saya jelaskan. Lanjut. Thank you. Thanks. Ada yang bertanya? Itu roadmap atau bukan? Apa? Itu roadmap atau bukan? Roadmap? Ya, saya kira PPT. Apa yang juga ada? Ada kelihatan kelas 11. Kelas 11. Apa? Cara mencari uang tunainya. Hanya orang yang bagaimana cara mencairkan uangnya itu dengan cara menggunakan bank. Nah, dengan bank itu disebut kalian harus meminimalisir keuntungan dengan berlebihan. Harganya akan masih 1 miliar. Nah, itu kalian membagi ratakan uang Bitcoin tersebut jadi 0,006 Bitcoin. Habis itu kalian tukarkan untung sekitar 1 juta atau 2 jutaan kalian ambil ke bank. Soalnya tidak bisa langsung ambil 1 miliar, pasti akan dicek oleh bank. Kan sudah saya bilang, Bitcoin itu bukan milik dari negara ataupun pemerintah ataupun bank. Oleh karena tersebut kalau mencairkan harus perlahan-lahan, jangan langsung 1 miliar. Dikarenakan kamu nanti akan dicek. Kamu ini pembisnis narkoba ataupun narkotika. Pilih di perusahaan, kenapa kan Bitcoin. Yang pertama itu investasi dari saham. Ini saya nggak bingung ya, begitu. Di sini tuh investasi saham. Saham ini Bitcoin itu ada sahamnya atau gimana? Bitcoin ini bukan termasuk saham. Nah itu kok saham? Kan maksudnya saya kriptonya. Kripto ini bisa kamu pilih selain dari Bitcoin tadi. Sana kan saham. Maksudnya, saya jelaskan lagi ya. Bitcoin itu bukan termasuk saham. Kalian bisa pilih kan, kalian sebelum membeli Bitcoin kalian harus melalui media kripto, uang kripto. Nah, nanti kan banyak sekali macam. Ada Bitcoin, ada Pindo, ada Jendela. terus ada lagi apa namanya? Jendela.
Pokoknya banyak macam sekali. Saya lupa namanya sih. Terus ini hubungannya saham sama Bitcoin ini apa? Eh, hubungannya itu kan dimana kan saham ini banyak suatu platform dimana platform kamu mau pilih dimana ini kamu mau beli untuk Bitcoin itu ataupun yang selain dari Bitcoin tadi kan banyak sekali macam-macam itu uang virtual lagi dimana itu disebut termasuk saham. Bagi para investor yang dijelaskan dari YouTube, saya belajar dari YouTube itu banyak macam itu dianggap saham. Namun sahamnya ini bukan saham perusahaan, saham milik dari kripto tersebut, saham kripto. Ya siapa tuh? Apa masih belum jelas? Kawan berarti. Dampak negatif main Bitcoin apa? Nah, tadi kalau kamu bermain Bitcoin tadi pertama modalmu harus cukup. Habis itu kalau uang kamu sudah dimasukkan ke Bitcoin nanti tidak bisa diolah langsung dengan cara cepat, harus perlahan-lahan dengan cara kamu harus memahami dan belajar terlebih dahulu. Soalnya Bitcoin ini juga banyak resikonya, di mana nanti server ini mengalami hacker atau diambil oleh para hacker-hacker yang ahli, di mana servernya sudah diambil, uang kamu nanti hilang karena sudah tidak ada jaminan dari bank ataupun pemerintah dan bank. Ada yang kita lihat dari kelas 11? Saya. Ada modalnya dari mana? Harganya cuma 11.000 Mas tadi Mas. Enggak, cuma tanya cari modalnya dari mana? Ya dari uang saku. Oh, Iya uang saku, cuma 11.000. Makanya beli saya beli Ya kan beli, kan kamu jika ada uang lebih, di mana uang ini tidak digunakan, sudah gunakan saja untuk Bitcoin, biar nanti gak mengalami inflasi. Harganya cuma 11.000. Kalau misalnya gak kiriman. Cukup. Cukup. Oke. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Oh iya. Kak, ini kakak belajar dari ini tuh dari mana kak? Dari YouTube kah? Dari Google? Ada review dari YouTube, ada juga dari buku. Tadi saya lihat buku, apakah Bitcoin bisa menjadi mata uang? Ada di tas saya. Itu tadi kan ada makanya ada penjelasan dari saham Bitcoin ini termasuk saham atau enggak itu tadi. Saya belajar dari YouTube sama buku tadi. Ini ada campur tangan saja gitu. Tapi belum sampai ke itu karena Bitcoin cuma Cukup. ada yang bertanya lagi? Cukup kak, cukup. Oke, sekian dari saya, presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.